Jadi karena ada laki-laki yang bersifat feminim, bersifat perempuan, maka dengan itu dia merasa dirinya ini perlu dilindungi. Dia merasa perlu mencari pasangan yang macho, yang maskulin. Nah, akhirnya gara-gara inilah muncul suka sesama jenis. Jadi gender ini sebenarnya jelas bukan jenis kelamin dan malah dia ini menimbulkan masalah. Kenapa gender ini ada? Tentu bukan produk Islam. Nah, masalah isu LGBT ini sendiri, tiap tahun itu sampai beberapa kali itu menjadi perbincangan publik. Dari yang sebelum-sebelumnya ini ada orang-orang pasangan gay, pasangan lesbi yang diundang di podcast, di channel YouTube, orang-orang terkenal atau di TV, sampai juga ada pernikahan sesama jenis, dan bahkan yang lebih anehnya lagi muncul yang namanya sebuah pesantren, namanya pesantren waria di Jawa sana. Ya saya curiga ya, kayaknya memang isu ini emang sengaja digembor-gembor terus untuk ada pihak-pihak mungkin yang memang mengambil keuntungan dari sini ya, wallahu a'lam. Atau mungkin ya memang orang-orang LGBT ini makin berani dia untuk menyuarakan pendapatnya, untuk melegalkan kelakuannya gitu. Tapi di balik itu semua ya kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dalam hal fikih juga. Misalnya kalau ada orang gender netral misalnya, bagaimana dia kalau masuk WC? Kan? Dia masuk toilet nih, ada di toilet kan hanya ada laki-laki dan perempuan. Dia mau masuk WC laki-laki atau perempuan kalau gender netral? Apalagi kalau dia sudah menjadi seorang homo, seorang lesbi, dia mau masuk ke mana? Misalnya orang homo masuk ke WC laki-laki, ya pasti laki-lakinya panik ya. Ke WC perempuan nggak mungkin terima. Wudhu misalnya, orang gender netral ataupun ada orang-orang LGBT ini wudhu itu kalau menyentuh laki-laki dan laki-laki itu batal nggak itu? Kalau ada laki-laki menyentuh lawan jenis yang mahram, kalau dalam mazhab Syafi'i kan batal wudhunya. Lalu bagaimana dengan orang yang gender netral ini? Kalau dia menyentuh laki-laki batal nggak? Menyentuh perempuan batal nggak? Kan bingung lagi. Belum lagi sholat jenazahnya. Itu ketika jenazahnya meninggal, yang si gender netral ini atau si orang-orang LGBT ini, itu mau Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir lah, ya serba bingung semuanya kan. Jadi ya sangat tidak masuk akal. Ya, kembali lagi sebagaimana yang ditetapkan dalam wahyu, dalam Al-Quran dan Sunnah, ya manusia itu laki-laki dan perempuan saja, sudah sesuai fitrahnya. Oke, jadi itu ya masalah gender netral ini. Saya kira ini bukan satu konsep dari Islam, ini konsep dari Barat yang penuh masalah, yang akibat fatalnya bisa melahirkan banyak kaum LGBT yang melegalkan kelakuannya dengan paham gender. Nah, terakhir yang ingin saya sampaikan, mungkin pesan saya yang pertama, untuk orang-orang yang merasa gender netral dan bahkan mungkin sudah sampai menjadi LGBT, maka saran saya kalau emang ada teman-teman saya yang LGBT, wah teman pula, ya saya anggap teman lah ya. Jadi ya orang LGBT kan manusia juga. Nah, kalau ada yang LGBT ya bertobatlah. Ya bertobatlah, ingatlah hidup Anda hari ini masih dijamin rezeki Anda oleh Allah. Itu artinya Allah masih sayang sama Anda. Maka bertobatlah, masih ada jalan. Datanglah kepada dokter ataupun ya mungkin pemuka agama yang bisa membimbing Anda. Tentunya dibimbing dari waria menjadi pria ya, bukan dari waria nggak berjilbab jadi berjilbab. Jadi waria jadi pria seperti itu. Nah, itu pesan saya kepada teman-teman yang sudah terjangkit penyakit kaum Lut, homoseksual atau lesbian ya. Dan tidak ada itu namanya keturunan homo, keturunan menjadi lesbi, keturunan menjadi biseksual, transgender, non-gender sebagainya, itu tidak ada secara keturunan. Bahkan sebuah penelitian yang mengatakan homoseksual itu berdasarkan genetik, berdasarkan keturunan, ternyata ketika ditelusuri dia itu seorang homoseksual. Jadi ya sudah, itu tidak masuk akal. Jadi silakan bertobat. Nah, untuk teman-teman saya yang sesama muslim, mungkin di tengah-tengah kita, di sekitar lingkungan kita ada orang-orang yang LGBT, maka itu tugas kita untuk mendakwahi mereka. Dan dakwahlah dengan apa yang Allah ajarkan.
Ya, kita memang melihat itu suatu perbuatan yang keji, yang mungkar, tapi kalau cara mendakwahi kita ini kasar dan keras, ya orang itu malah takut dan nggak mau bertaubat. Bisa jadi pesantren waria itu dicanangkan karena memang waria-waria ini tidak diterima di masyarakat. Dan ustadz yang mengurus pesantren ini juga berpendapat, daripada nggak diurus masyarakat ya dibimbing situ. Cuman ya masalahnya dibimbingnya malah jadi waria lagi, bukan jadi pria gitu, bukan disembuhkan. Ini kan aneh juga, ibarat bangun masjid tapi dengan uang korupsi gitu. Mau kurban tapi pakai duit judi gitu. Ya tetap aja dosa walaupun untuk kebaikan. Nah, untuk teman-teman saya yang sesama muslim, marilah kita mendakwahi orang-orang yang memiliki kelainan ini dengan cara yang diajarkan oleh Allah, sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, bagaimana Allah berkata kepada Nabi Musa, Nabi Harun ketika mendakwahi Fir'aun. Kita tahu sendiri ya, Fir'aun itu saking bejatnya, jahatnya, mayatnya pun tidak diterima oleh bumi. Di kejahatannya ini yang mengaku Tuhan, dan kerjaannya juga ya banyaklah bejatnya itu, ya membunuh anak-anak sebagaimana yang disampaikan di surah Al-Baqarah itu, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum, membunuh anak-anak, membunuh manusia, ya mengaku Tuhan lagi. Kurang bejat apa coba? Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Musa, Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun ini dengan kelembutan. Sebagaimana di surat Toha itu Allah jelaskan, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Harun, datangilah Fir'aun ini, dakwahi dia. Katakanlah kata-kata yang layyin, kata-kata yang lembut. Semoga si Fir'aun ini takut kepada Allah dan dia mengingat Allah. Jadi selevel Fir'aun yang sudah bejat itu saja, Allah menyuruhnya untuk mendakwahinya dengan lembut dulu. Nah, kita manusia yang tentu level keimanan kita jauh daripada Nabi, belum tentu masuk surga. Ya, masa kita mau mendakwah langsung dengan cara yang keras gitu kan? Maka ya kita contoh ini cara dakwah Nabi Musa dengan penuh kelembutan. Dan semoga dengan cara kita yang lembut ini, ya orang-orang yang masih dalam maksiat yang tidak dapat dihindarkan ini bisa diselamatkan. Dakwahilah dengan lembut. Ya beda cerita kalau diganggu ya. Kalau sudah diganggu ya kita harus ya menjaga diri kita gitu. Tapi ya selama tidak diganggu ya kita ajak baik-baik. Oke, mungkin itu saja pendapat saya kali ini. Semoga jelas mengenai paham gender. Gender berbeda dengan jenis kelamin, dan gender ini bukan dari Islam. Gender ini bermasalah. Sebaiknya istilah ini dibuang saja. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam hidayahnya, selalu dalam identitas kita yang laki-laki, selalu istiqomah dalam kelaki-lakiannya, dan perempuan juga istiqomah dalam keperempuanannya, dan jangan sampai ragu dengan identitas biologisnya sendiri. Nah, terima kasih. Ini saja, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.